Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dari kelas TIH 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, mata kuliah Sains Komputasi, yaitu prediksi harga rumah di King Country USA dengan metode regresi polinomial, RMSE, dan Golden Section Search. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan, yaitu latar belakang pemilihan dataset. Ini saya mengambilnya dari Kaggle. Nah, penjualan rumah merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi dan investasi. Dataset house sales in King Country USA dipilih karena menyediakan informasi yang kaya terkait harga jual rumah atau price dan berbagai atribut rumah seperti luas bangunan, yaitu self-living, jumlah kamar, luas tanah, dan lainnya. King Country yang meliputi kota besar seperti Seattle adalah salah satu daerah dengan pasar properti yang dinamis di Amerika Serikat. Oleh karena itu, analisis dataset ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang tren pasar properti di wilayah tersebut. Fokus pada hubungan antara luas bangunan dan harga rumah mencerminkan pentingnya atribut fisik dalam menentukan nilai properti. Selain itu, penggunaan metode analisis berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif bagi pembeli, penjual, dan investor. Dengan membangun model prediktif yang akurat, laporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memproyeksikan harga rumah di masa depan dan mengidentifikasi peluang investasi terbaik. Analisis dataset ini bertujuan untuk memahami hubungan antara luas bangunan dan harga jual guna membantu pembeli, penjual, dan investor dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan metode analisis dan prediksi yang tepat, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang teknik optimasi dalam penentuan fungsi terbaik. Ini yaitu dari Kaggle-nya saya screenshot, lalu ini data yang saya lampirkan. Saya memakai dua, yaitu luas bangunan dengan variabel X dan harganya dengan variabel Y. Ini tidak saya tampilkan semua, saya tampilkan kurang lebih 10 datanya. Lalu untuk bab 2 yaitu data dan visualisasi data menggunakan plotting. Nah, ini plotting yang saya dapatkan dari data yang saya ambil. Data yang saya ambil yaitu jumlahnya ada 60 data. Dan ya, ini plotnya. Nah, grafik di atas menunjukkan hubungan antara variabel luas bangunan dan sumbu X dengan harga rumah pada sumbu Y. Titik-titik biru itu mempresentasikan data asli dari dataset yang menunjukkan adanya tren peningkatan harga rumah seiring bertambahnya luas bangunan. Selain itu, garis merah menggambarkan hasil fitting kurva polinomial yang dibuat berdasarkan data kurva. Kurva ini menunjukkan pola atau tren umum hubungan antara luas bangunan dan harga rumah, meskipun sebagian besar data mengikuti pola yang relatif linear. Terdapat beberapa outlier yang menyimpang dari tren utama. Outlier ini mungkin mencerminkan faktor lain seperti lokasi, kondisi rumah, atau faktor eksternal lain yang tidak terwakili oleh variabel scope living. Nah, untuk ini plotnya saya menggunakan program dari MATLAB. Nah, kita masuk pada programnya terlebih dahulu. Ini plot dan persamaan. Nah, saya menginputkan manual datanya. Nah, ini kita pakai regresi polinomial derajat 2. Selanjutnya kita run. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini plotnya yang tadi menghasilkan plot seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke laporan.
Untuk bab 3, implementasi, yaitu generate fungsi persamaan. Sama seperti tadi, saya menggunakan program dari MATLAB dan jadi satu dengan plot yang tadi. Nah, dengan menggunakan program di atas dihasilkan persamaan, yaitu persamaan polinomial Y sama dengan negatif 0,259056 X pangkat 2 ditambah 0,821604 X plus 0,026415. Ini programnya, saya inputkan manual. Nah, ini untuk memberi plot dari data asli, dan ini plot model polinomialnya. Dan menampilkan ini, menyuruh menampilkan persamaan polinomialnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada nilai RMSE dan perbandingan dengan data asli. Di sini saya juga membuat programnya, yaitu untuk menghitung RMSE-nya. Kita kembali pada MATLAB. Ini kita hapus terlebih dahulu saja. Ini tetap saya inputkan manual. Nah, ini kita menyuruh programnya untuk menampilkan nilai MSE dan RMSE-nya. Dan diketahui pada program yaitu nilai MSE-nya yaitu 0,0149 dan RMSE-nya 0,1221. Oke, kita kembali ke laporan lagi. Kita masuk pada 3.3 yaitu manualisasi metode Golden Section Search. Nah, tadi sudah diketahui persamaannya yaitu fx sama dengan negatif 0,259056 x pangkat 2 plus 0,821604 x plus 0,026415. Nah, pada interval awalnya yaitu A dan B sama dengan 0,1 dan 1. Kita masuk dulu ke Excel-nya terlebih dahulu. Ini data yang saya ambil tadinya kan 60. Nah, saya juga sudah menormalisasi data tersebut dan diketahui interval awalnya yaitu A atau minimumnya yaitu 0,1 dan interval B nilai maksimumnya yaitu 1. Selanjutnya, ini rumus Golden Ratio yaitu R sama dengan akar 5 min 1 per 2 yaitu menghasilkan 0,618034. Dan rumusnya untuk mencari X1, X2 yaitu untuk mencari X1 terlebih dahulu yaitu X1 sama dengan B dikurangi R dalam kurung B dikurangi A. Dan untuk X2 yaitu A plus R buka kurung B min A. Oke, selanjutnya kita masuk pada iterasi 0, yaitu dengan interval awalnya 0,1 dan B sama dengan 1. Nah, kita hitung titik X1 dan X2-nya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu X1 sama dengan B min R dalam kurung B min A. Jadi, kita masukkan B-nya yaitu 1 dan R-nya yang tadi 0,618034 ini, dan untuk B-nya lagi 1 dan A-nya 0,1. Nah, di sini
Hasilnya yaitu 0,44377 dan lanjut kita menghitung X2-nya yaitu A plus R dalam kurung B min A. Jadi kita masukkan ini variabel A, B, dan R-nya, lalu dihasilkan yaitu X2-nya 0,65623. Lalu kita masuk ke hitung nilai fungsi fx1 dan fx2. Nah, kita masukkan persamaan yang tadi dan X1-nya kita masukkan di sini, yaitu 0,44377 dan kita masukkan juga X2-nya 0,65623. Nah, lalu sudah dimasukkan, diketahui hasil dari fx1 yaitu 0,34000 dan hasil dari fx2 0,45402. Karena fx1 kurang dari fx2, maka interval baru adalah b, x1. Selanjutnya, untuk interval update-nya pada iterasi 1, yaitu A-nya tetap, yaitu 0,1, yang berubah adalah B-nya karena fx1 kurang dari fx2. Jadi B-nya berubah menjadi 0,65623. Nah, di sini kita masukkan interval update-nya dan menghasilkan X1 yaitu 0,31246 dan X2 0,44377. Nah, selanjutnya sama seperti tadi caranya, yaitu untuk fx1 menghasilkan 0,25784 dan fx2 0,34000. Selanjutnya, dan karena fx1 kurang dari fx2, maka interval baru adalah bx1. Jadi selanjutnya, untuk interval update selanjutnya yaitu b-nya yang berubah dan a-nya tetap. Untuk iterasi 2 sama, untuk interval update-nya yaitu b sama dengan 0,44377 dan kita ketahui x1 bernilai 0,23131 dan x2 bernilai 0,31246. Nah, untuk fx1-nya dan fx2-nya diketahui 0,20260 dan fx2-nya 0,25784. Nah, karena fx1 kurang dari fx2, maka interval baru adalah bx1. Nah, ini kita lanjutkan sampai iterasi ke-10. Sama caranya, ini iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima menghasilkan fx1 dan fx2-nya seperti ini. Lanjut sampai ke iterasi 10. Nah, di iterasi 10 ini interval yang terbaru yaitu A-nya tetap 0,1 dan B 0,10732. Dan untuk X1-nya yaitu 0,10280 dan X2-nya 0,10452. Nah, untuk fx1-nya kita ketahui yaitu 0,10813 dan fx2-nya 0,10946. Nah, karena hasil tersebut masih jauh dari batas atol, maka iterasi dilakukan hingga mendekati batas atol menggunakan program MATLAB. Ini programnya, yaitu masuk pada penyelesaian menggunakan program MATLAB. Ini bagian programnya. Seperti ini. Lalu untuk penjelasan programnya. Jadi, di sini ada inisialisasi fungsi seperti ini, yaitu fungsi kuadratik yang akan dioptimalkan adalah fx sama dengan negatif 0,259056
X pangkat 2 ditambah 0,821604 X ditambah 0,026415. Nah, fungsi ini memiliki bentuk parabola terbalik karena koefisien X pangkat 2 negatif sehingga nilai maksimum akan dicari dalam interval tertentu. Ini lalu untuk menentukan rentang pencarian yaitu seperti ini. Pointer interval awal data range-nya yaitu interval A tadi 0,1 dan interval B yaitu 1. Ini batas bawah dan ini batas atasnya. Lalu yang ketiga yaitu metode golden section search, yaitu memanggil fungsi golden section search. Nah, ini untuk programnya. Fungsi GSS with table dipanggil dengan parameter f, yaitu fungsi yang akan dioptimalkan, dan data range 1 yaitu batas bawah interval pencarian, dan untuk data range 2 ini batas atas interval pencarian. Lalu yang keempat ada fungsi golden section search, yaitu yang pertama ada A, menghitung rasio emas. Nah, di sini di programnya seperti ini. Nilai rasio emas digunakan untuk membagi interval pencarian secara proporsional. Pi rasio emas yaitu 1 ditambah akar 5 per 2 menghasilkan 1,618, dan res Pi yaitu rasio komplementer yaitu 2 min ini. Lalu B ada iterasi golden section search. Ini pada program, pada setiap iterasi titik-titik evaluasi X1 yaitu titik di dekat batas bawah dan X2 titik di dekat batas atas. Nilai fungsi F dievaluasi di kedua titik untuk menentukan arah pencarian interval selanjutnya. Ada yaitu C, output hasil optimal. Nah, ini programnya nanti seperti ini, yaitu nilai X optimal dihitung sebagai rata-rata interval terakhir, yaitu fungsi fx dievaluasi pada titik optimal tersebut. Ini output program yang keluar dari program tersebut secara keseluruhan. Nah, ini jadi nilai X optimasinya yaitu 0,1 dan nilai fx optimasinya negatif 0,1060. Nah, di sini jumlah iterasinya yaitu ada 24 dan waktu eksekusinya yaitu ini 0,001659 detik. Dan pada metode fmin_band nilai X optimasinya 0,1001 dan nilai fx optimasi negatif 0,1060. Dan ini waktu eksekusinya. Nah, ini ada tabel perbandingan hasil dari metode golden section search dan fmin_band. Dan ini metode fmin_band lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan metode golden section search, namun keduanya memberikan hasil yang hampir identik dalam menemukan nilai optimal fungsi. Oke, kita masuk dulu ke programnya, yaitu yang GSS. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita run. Maaf tidak rapi. Ini komen window-nya. Dan ini untuk tabel perbandingan hasilnya. Dan ini untuk nilai optimasi dari X. Oke, kita masuk pada laporan, yaitu bab 4, hasil analisis dan kesimpulan. Untuk hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil perbandingan antara metode GSS dan metode fmin_band dapat disimpulkan bahwa kedua metode berhasil menemukan nilai optimal fungsi dengan hasil yang hampir identik. Metode golden section search memberikan nilai X optimasi
yaitu 0,1 dengan fx negatif 0,1060. Sedangkan metode F-min memberikan nilai optimasi 0,1001 dengan fx-nya sama, yaitu negatif 0,1060. Nah, perbedaan yang muncul hanya pada presisi desimal nilai x, sementara nilai fungsi fx yang diperoleh tetap sama. Namun, dari segi efisiensi, metode Golden Section Search memerlukan 24 iterasi untuk mencapai hasil tersebut, sedangkan metode F-min tidak memerlukan perhitungan iterasi secara eksplisit. Selain itu, waktu eksekusi metode Golden Section Search adalah 0,001659 detik, yang lebih lambat dibandingkan metode F-min yang hanya memerlukan 0,000373 detik. Hal ini menunjukkan bahwa metode F-min lebih unggul dalam hal kecepatan eksekusi. Secara keseluruhan, meskipun metode Golden Section Search memberikan hasil yang akurat, metode F-min lebih efisien dalam menyelesaikan optimasi karena waktu eksekusinya yang jauh lebih cepat. Keduanya tetap valid untuk digunakan tergantung kebutuhan, terutama jika metode yang lebih sederhana dan eksplisit seperti Golden Section Search ingin diterapkan. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, metode optimasi terbukti efektif dalam menentukan nilai optimal dari fungsi kuadratik yang diberikan. Fungsi tersebut memiliki pola parabola yang sederhana di mana titik minimum berhasil diidentifikasi melalui pendekatan numerik. Metode GSS dan F-min sama memberikan hasil yang konsisten dengan nilai X optimal mendekati 0,1 dan nilai Fx-nya optimal sebesar negatif 0,1060. Metode GSS memberikan pemahaman yang eksplisit terkait proses iterasi dalam mencari titik optimal dengan menggunakan partisi interval dan rasio emas. Namun metode ini memerlukan 24 iterasi dengan waktu eksekusi sebesar 0,001659 detik. Di sisi lain, metode F-min yang memerlukan fungsi bawaan MATLAB memberikan hasil yang sama dengan waktu eksekusi yang lebih cepat, yaitu 0,000373 detik, tanpa perlu mendefinisikan langkah iterasi secara manual. Dengan demikian, kedua metode mampu menyelesaikan optimasi fungsi kuadratik dengan akurasi yang baik, dan metode Golden Section Search memberikan wawasan lebih mendalam terhadap implementasi algoritma numerik. Sementara F-min lebih unggul dalam efisiensi waktu dan kemudahan implementasi. Integrasi kedua metode ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan optimasi numerik. Lalu ini ada daftar pustakanya, yaitu link dari Kaggle yang saya ambil, dataset yang saya ambil dari Kaggle tadi, yaitu tentang house sales in King Country USA. Baik, cukup sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata dan yang lain. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.